Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok F akan menjelaskan mengenai chapter 2, Conceptual Framework for Financial Reporting. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok F. Yang pertama ada saya sendiri, Surya Nirwana Mesaputra dengan NPM 3 angka terakhir 261. Kemudian ada Alfati Ramadan dengan NPM 3 angka terakhir 265. Kemudian ada Fianka Rifki Wirawan dengan NPM 3 angka terakhir 268. Kemudian ada Ahmad Raffi Maulana dengan NPM 3 angka terakhir 278. Kemudian ada Rafa Pramudion dengan NPM 3 angka terakhir 279. Kemudian ada Teuku Muhammad Farel dengan NPM 3 angka terakhir 294. Kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan adalah sistem prinsip yang mendefinisikan dasar-dasar akuntansi untuk memastikan penyajian laporan keuangan yang berkualitas, relevan, dan dapat diandalkan. Dikembangkan oleh International Accounting Standards Board atau IASB. Kerangka ini memberikan pedoman bagi penyusun standar akuntansi serta pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja dan posisi keuangan suatu entitas. Baik, saya akan menjelaskan mengapa kerangka konseptual diperlukan. Kerangka konseptual berfungsi sebagai landasan bagi penyusun dan penerapan standar akuntansi dengan tujuan utama, yaitu konsistensi dalam standar akuntansi. Tanpa kerangka yang jelas, standar akuntansi dapat berubah-ubah sesuai keinginan individu atau badan tertentu. Dengan adanya kerangka konseptual, IASB dapat mengembangkan standar yang lebih konsisten dan logis. Peningkatan kualitas dan kepercayaan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip yang kuat lebih dapat diandalkan oleh investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Memudahkan penyelesaian masalah akuntansi yang belum memiliki standar tertentu. Ketika terjadi transaksi baru atau kompleks yang belum diatur dalam standar yang ada, kerangka konseptual dapat dijadikan acuan dalam menyusun kebijakan akuntansi yang tepat. Ini saya akan menjelaskan tujuan pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan termasuk investor dan kreditur, membantu menilai probabilitas, kelangsungan usaha, dan risiko kredit dari suatu entitas, regulator dan pemerintah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan dan pelaporan keuangan. Manajemen sebagai dasar dalam evaluasi dan pengambilan keputusan strategis. Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan harus membantu pengguna dalam menilai kinerja perusahaan dan menghasilkan keuntungan dan arus kas, memahami posisi keuangan perusahaan, aset, liabilitas, ekuitas, menilai risiko dan ketidakpastian dalam operasi perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik kualitatif informasi akuntansi. Agar laporan keuangan berguna bagi pengambilan keputusan, informasi yang disajikan harus memiliki karakteristik kualitatif, yaitu karakteristik fundamental. Relevansi informasi harus mempengaruhi keputusan penggunaan, baik dengan memprediksi masa depan maupun mengonfirmasi keputusan sebelumnya. Materialitas informasi dianggap material jika keberadaannya dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Representasi yang jujur. Laporan keuangan harus mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan bebas dari distorsasi. Harus memiliki 3 elemen utama, yaitu lengkap, semua informasi yang relevan harus disertakan. Lalu netral, informasi tidak boleh disajikan dengan bias. Lalu kebebasan dari kesalahan, tidak mengandung kesalahan yang dapat menyebabkan misinformasi. Laporan hasil keuangan terdiri dari 5 unsur utama yang digunakan untuk mengukur posisi keuangan dan kinerja entitas. Yang pertama ada aset. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh perusahaan yang berpotensi memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Kemudian ada liabilitas atau kewajiban. Kewajiban perusahaan untuk menyerahkan aset atau layanan di masa depan sebagai akibat dari peristiwa di masa lalu. Kemudian yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas adalah hal residual atas aset yang setelah dikurangi semua liabilitas. Kemudian ada pendapatan atau income. Income adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas selain kontribusi dari pemilik. Kemudian ada beban atau expense. Expense sendiri adalah penggunaan atau barang
pengurangan aset yang menyebabkan penurunan ekuitas selain distribusi kepada pemilik. Asumsi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan kesatuan ekonomi atau Economic Entity Assumption. Perusahaan adalah entitas terpisah dari pemiliknya secara hukum dan ekonomi. Kelangsungan usaha, going concern assumption. Laporan keuangan dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan akan terus beroperasi di masa depan. Kemudian unit moneter, monetary unit assumption. Semua transaksi keuangan diukur dalam satu mata uang yang stabil dan dapat diandalkan. Selanjutnya periodisasi atau periodicity assumption. Aktivitas perusahaan harus dibagi dalam periode waktu tertentu untuk tujuan pelaporan. Yang terakhir ada basis accrual atau accrual basis assumption. Pendapatan dan beban harus diakui pada saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dasar akuntansi atau prinsip pengukuran measurement principle. Yang pertama itu ada biaya historis atau historical cost, pencatatan aset dan liabilitas yang berdasarkan harga perolehan, nilai wajar fair value, penyesuaian nilai aset dan liabilitas berdasarkan harga pasar saat ini. Prinsip pengakuan pendapatan itu revenue recognition principle. Pendapatan diakui ketika kewajiban kinerja telah dipenuhi. Misalnya, barang dikirim atau jasa diselesaikan. Prinsip pengakuan beban itu expenses recognition principle. Beban diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan. Prinsip pengungkapan penuh full disclosure principle. Semua informasi yang relevan dan material harus diungkapkan secara transparan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kendala dalam pelaporan keuangan. Kendala biaya dan manfaat atau cost constraint. Penyusunan laporan keuangan harus mempertimbangkan biaya dan manfaat informasi yang disajikan. Prudence atau prinsip kehati-hatian. Akuntan harus berhati-hati dalam membuat estimasi dan penilaian untuk menghindari optimisme berlebihan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.